Haleluya. Banyak banget sekali ya orang hari ini. Pendeta Sam itu sekarang sedang di Malaysia mengikuti retreat. Jadi firman hari ini berjudul menebus masa muda kita. Jadi pagi ini kita lagi melihat ayat dari Pengkhotbah. Banyak yang ketahui kan ayat ini. Jadi ini adalah sebuah kitab dalam kitab. Apakah mengerti? Jadi kita memiliki Alkitab, dan di dalam Alkitab itu ada kitab Pengkhotbah, dan di dalam kitab Pengkhotbah ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang yang disebut Pengkhotbah. Dia sebut namanya Pengkhotbah, dan ayat hari ini berasal dari bagian ketiga Pengkhotbah yang ditulis oleh Pengkhotbah. Ini Pengkhotbah seperti seorang orang tua yang bijaksana yang telah menjalani hidup yang panjang, yang penuh dengan kenikmatan dan kegembiraan dunia ini, sudah melakukan segala hal di dunia. Dia sudah melihat semuanya, dia sudah melakukan semuanya. Dan inilah kesimpulannya. Pengkhotbah 12 ayat 8. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata Pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah 12 ayat 8, kesia-siaan atas kesia-siaan, kata Pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Tadi pas Elder Steve baca ayatnya, kata sia-sia ini tuh banyak terjemahannya. Jadi Hebel yang berarti sia-sia adalah Hebel di bahasa Ibrani, yang berarti kabut. Sekarang yang bermaksud dari kabut itu apa? Ini yang untuk menjelaskan hidup di sini. Jadi yang bermaksud dari kabut adalah bahwa itu hanya sementara. Kabut itu berlalu. Ini seperti kembang api yang membuat kita terkagum sebentar, tapi hanya sebentar kan. Dan jadi apa gunanya kita melihat buku dari Pengkhotbah ini? Pertama-tama itu adalah firman Allah yang ditulis dalam Alkitab. Dan kedua, itu masalah yang perlu diperbaiki, dan ayat ini memberi kami diagnosis dan solusinya. Ayat kita hari ini memiliki pengkhotbah yang menghadapi pemuda. Jadi pesan ini untuk pemuda. Jadi ini firman untuk pemuda, tetapi juga untuk para semuanya yang selamanya 21 ya. Solusinya itu adalah kita memiliki masalah bersukacita, itu diagnosisnya. Dan bukan bahwa kita tidak tahu untuk cara bersukacita atau merayakan segala sesuatu hal. Tetapi orang muda itu bukannya tidak tahu berpesta, tetapi masalah bersukacita terjadi karena 3 hal. Kurangnya ada batas, kurangnya penghakiman, dan kurangnya harapan. Dan tanpa ketiga hal ini, semua kesukacitaan itu kembali menjadi kekosongan, Hebel. Menjadi kabut, hilang setelah sementara. Saat momen-momen istimewa yang Anda bagikan, pencapaian yang sudah dicapai, teman-teman yang Anda buat di sekolah, semuanya memudar.
kita bisa lakukan untuk hentikan itu, untuk memudar. Apa itu? Pembatasan, penghakiman, dan harapan. Jadi untuk menyimpulkan ini dalam satu kalimat, ketika kita bersukacita dalam Tuhan, kita menerima berkat dalam perbatasan, sukacita dalam penghakiman, dan harapan dalam usia tua. Kata usia tua ini, saya memilih ini karena kata tapi ini maksudnya dengan berusia sampai rambutnya ganti abu-abu. Poin 1, berkat dalam perbatasan. Pengkhotbah mulai dengan bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Pengkhotbah 11 ayat 9. Yang diketahui pemuda itu apa? Ambisi, semangat, penasarannya. Dan bersukacitalah hai pemuda dalam masa mudamu, dan biarlah hatimu bersukacita pada hari-hari masa mudamu. Bersukacitalah dalam kenyataan bahwa Anda bermimpi besar. Bersukacita dengan kenyataan bahwa kardio Anda cukup kuat dan sendi Anda cukup kuat untuk bermain olahraga. Bersukacita dengan rasa ingin tahu tentang lawan jenis. Ini semua hal yang baik, tetapi mereka harus sesuai dengan batas-batas yang tepat untuk tetap menjadi hal yang baik. Makanya pengkhotbah itu menyatakan tentang penghakiman Tuhan, karena kita tidak hanya harus bersukacita dalam ciptaan, tapi juga yang menciptakan. Jadi Adam dan Hawa berada di taman itu hal yang baik, tetapi saat mereka melewati batas yang telah ditetapkan Tuhan dan mereka memakan buah baik dan jahat, itu menjadi hal yang buruk. Maka Tuhan harus mengusir mereka. Jadi suatu hal yang baik bisa menjadi buruk kalau tidak menaruh batas. Jadi apa itu batasan? Batasan itu adalah apa saja yang menandai batas. Jadi misalnya batas Singapura tidak melampaui checkpoint jembatan. Sementara ada batas nasional. Ada juga batas hubungan. Misalnya, memiliki teman adalah hal yang baik. Tetapi memiliki teman itu hal yang baik, tetapi jika teman-teman itu mulai melakukan hal, jadi para orang muda sekarang manggilnya bendera merah, satu hal yang merah. Contohnya disuruh orang untuk melakukan sesuatu yang membuat Anda tidak nyaman, atau terus meminjam uang dari Anda. Jadi ini udah telah melampaui batas pribadi Anda. Keseimbangan kerja hidup juga merupakan cara lain untuk menjelaskan batasan yang kita letakkan di sekitar pekerjaan atau studi kita, sehingga mereka tidak mengambil alih hidup kita. Jadi batasan itu seperti belajar mengatakan tidak. Batasan itu adalah tentang bersukacita dalam hal-hal yang sesuai dengan apa yang pantas mereka terima. Tidak lebih, tidak kurang. Adanya batas itu penting karena mereka mempertahankan urutan yang tepat dalam hidup kita. Kehidupan seorang siswa, kita banyak berbagai tanggung jawab. Anda memiliki tanggung jawab kepada keluarga,
sekolah, ekstrakurikuler, teman-teman, dan gereja pun. Dan semua itu hal yang baik. Hal yang baik adalah ya menyelesaikan tugas di rumah tepat waktu, atau menang dalam sepak bola atau bola basket. Itu hal yang baik. Bisa saja video game, itu suatu hal yang baik. Tetapi ketika Anda membiarkan hal-hal baik yang tidak melewati batasnya, bukan berjam-jam mainnya, jadi hal itu berhenti menjadi hal yang baik. Itu berhenti menjadi berkat, dan berkat itu menjadi kutukan. Dan Alkitab itu juga mengajarkan kami untuk mempunyai batas. Amsal 25 ayat 17. Janganlah kerap kali datang ke rumah samamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Jadi apa ini? Jadi jangan selalu kembali kepada kebaikan dari rumah sesamamu. Dan di Alkitab Tuhan tuh memberikan Abraham itu batas, yaitu Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi suatu hari ada kelaparan dan dua kebutuhan utamanya berselisih. Kebutuhan untuk taat kepada Allah dan kelaparan dia. Jadi apa yang dilakukan Abraham? Dia meninggalkan Kanaan dan pindah ke Mesir, dan segala hal menjadi buruk dari situ. Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Berkat Mesir itu hanya Hebel yang hanya sementara, kabut. Jadi ada batasnya, yang berkata taat kepada Allah, dan ada yang berkata taat kepada dirinya sendiri. Batasan dari taat diri sendiri itu menutupi taat kepada Allah, dan lama-kelamaan tambah besar. Apakah? Jadi yang kami harus lakukan, kita harus mempunyai batas yang kuat dan bisa berkata tidak. Khotbah 3 ayat 1 sampai 4. Ini menyatakan keseimbangan. Bagi segala sesuatu ada waktunya, dan ada waktunya untuk setiap urusan di bawah langit. Waktu untuk dilahirkan dan waktu untuk mati, waktu untuk menanam dan waktu untuk mencabut apa yang ditanam, waktu untuk membunuh dan waktu untuk menyembuhkan, waktu untuk merobohkan dan waktu untuk membangun, waktu untuk menangis dan waktu untuk tertawa, waktu untuk meratap dan waktu untuk menari. Bagaimana jika kita menulis ulang ini untuk siswa, untuk para muda sekarang? Ini versi saya. Waktu untuk belajar dan waktu untuk belajar firman Tuhan. Waktu untuk bermain dan waktu untuk berdoa. Waktu untuk berkumpul dengan teman dan waktu untuk berkumpul dengan Tuhan. Amin. Amin. Ada berkat dalam perbatasan. Kita tidak boleh membiarkan hal-hal dunia ini menyerbu ke dalam hal-hal Tuhan, tetapi dengan tegas menyerahkan semua hati kita kepada Tuhan, berkata, Tuhan, ini hanya batasanmu dan milikmu. Dan kemudian perhatikan bagaimana Tuhan memberkati Anda. Tahun kemarin kita melihat negara Rusia itu menyerbu Ukraina.
Jadi apa yang kita bisa lakukan untuk menjaga itu? Kita harus ada pengorbanan. Dan di Matius 6 ayat 33 Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi jagalah perbatasan Tuhan dan lihatlah bagaimana Tuhan memberkati Anda. Ketika kita bersukacita dalam Tuhan, kita menerima berkat dalam perbatasan, sukacita dalam penghakiman. Lanjut. Sukacita dalam penghakiman. Jadi Pengkhotbah 11 ayat 9, bersukarilah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi semua yang berlangganan Disney Plus ya bakal bisa berkata amin ya, itulah saya mau lakukan segala hal yang saya mau lakukan. Itulah lagu kebangsaan dunia saat ini. Apa pesannya? Itu adalah pesan individualisme ekspresif. Individualisme ekspresif. Apa ide dari itu? Jadi ide kalau kami tidak dapat mengekspresikan, kalau kita tidak dapat mengekspresikan keinginan hati kita dalam masyarakat, kita tertindas. Dan kalau kita tidak berekspresi, kayaknya itu tidak otentik gitu, tidak benar-benar hidup. Oleh karena itu Anda perlu bersukacita dalam keinginan Anda daripada hal lain. Itu adalah janji sukacita dalam mengekspresi diri, dan setiap generasi memiliki maskot yang berkhotbah dan mewakili pesan ini kepada pemuda. Jadi pada zaman saya itu ada Lady Gaga yang menyanyi ya, saya di jalan yang benar, saya dilahirkan seperti ini. Nah di waktu yang lebih baru itu adalah Ratu Elsa ya, let it go. Let it go, tidak ada yang salah, tidak ada peraturan, saya bebas. Let it go, lepaskan. Dan itu kayaknya bisa mendengar ya. Jadi ketika Hawa makan buah itu, bisa ada lagunya di belakang gitu. Dan ini dinyanyikan di jalan-jalan, di sekolah, di kamar mandi. Saya nyanyikan di pas mandi ya. Jadi mereka semua pemimpin ibadah, kecuali itu tentang penyembahan diri daripada penyembahan Tuhan. Pesan mereka itu kebohongan, itu palsu, karena janji sukacita mereka tidak bertahan lama. Habit, kabut, hanya sementara. Pengkhotbah juga berkata, Pengkhotbah 2 ayat 10-11, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan, dan usaha menjaring angin memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Jadi apa yang sedang dikatakan? Jadi itu kenikmatan dunia itu hanya bertahan sementara, tetapi sukacita yang sebenarnya bertahan selamanya. Dunia saat ini itu hanya tentang sukacita sementara, kesenangan sementara. Di dalam sosial media sekarang itu tuh hanya tentang media-media yang cepat seperti TikTok, YouTube Shorts, atau Instagram Reels. Itu macam media sosial dan platform video yang terus menjadi lebih cepat.
Instagram Reels. Itu semua cepat, hanya di swipe. Tetapi begitu, itu kita hanya mendapatkan sukacita yang sementara. Kita tidak boleh berayun dari satu kesenangan ke kesenangan lainnya terus menerus sampai seluruh masa muda kita tuh berlalu tanpa menemukan sukacita yang bertahan. Jadi inilah bagaimana seorang teolog menyatakannya. Obat-obatan, seks terlarang, dan alkohol tampaknya memberikan kenikmatan. Mungkin dalam jangka pendek mereka benar-benar melakukannya. Tetapi kemudian hari yang gelap datang dan mereka tidak berharga. Mereka tidak berharga. Keadaan yang tidak berarti tetap tidak terpecahkan. Jadi dia menyatakan tentang, jadi Pengkhotbah 11 ayat 9, bersukarilah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi kata penghakiman di sini adalah mispat. Tapi dalam ayat ini pengkhotbah ini menggunakan kata ba mispat. Ada ba-nya di depan. Ini tidak hanya berarti penghakiman, tetapi ke dalam penghakiman. Ini adalah penghakiman yang spesifik yang sudah pasti akan terjadi. Ada hari penghakiman itu yang akan terjadi. Kita tidak tahu kapan terjadinya. Jadi apa solusinya? Solusinya itu kita perlu mengubah penghakiman Allah itu menjadi sesuatu yang dapat kita nantikan. Bahkan sesuatu yang dapat membuat kita bersukacita. Dan biasanya bagi kita pas muda, kita kalau dengerin penghakiman Allah, kayaknya takut ya, khawatir. Itu kayak ada yang lagi putar-putar gitu di kepala kita yang ditunggu gitu. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa penghakiman Allah itu keselamatan bagi orang benar. Mazmur 96 ayat 13, di hadapan Tuhan sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Mazmur 82 ayat 8, bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Nah, ada satu orang yang menantikan penghakiman Allah, yaitu Nuh. Nuh itu bisa dibayangkan pas dia lagi bangun bahnya, hari dalam hari ke hari, kayaknya capai gitu ya. Ayo Tuhan, kirimkanlah gitu loh. Udah kirim saja. Air bah itu adalah kematian bagi orang fasik, tetapi keselamatan bagi orang benar, untuk Nuh dan keluarganya. Oleh karena itu kita dapat mempersiapkan diri untuk penghakiman dengan mengenal hati Allah. Kita perlu berbagi hati Tuhan dan belajar untuk melihat hal-hal dengan caranya. Kita harus belajar hati Tuhan dan melihat segala hal dengan caranya. Bilangan 15 ayat 39, maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Pengkhotbah mengatakan kepada kita untuk berjalan di jalan hati kita dan matanya, tetapi Musa mengatakan untuk tidak mengikuti hati kita. Jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan ini? Kita dapat mengindahkan kata-kata dari Saint Agustinus, cintai Tuhan dan lakukan apapun yang kamu suka. Kenapa? Apa yang dia katakan adalah ketika kita mengasihi Tuhan begitu besarnya, keinginan hati kita berubah untuk melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Itu berarti kita akan mencintai
perintahnya. Kami akan menyukai melayani di ibadahnya. Lakukanlah, cintai Tuhan dan lakukan apa yang kamu suka. Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi intinya begini, sukacita kita perlu ditebus. Kita tidak boleh bersukacita dalam apa yang dunia katakan untuk kita nikmati. Tetapi bersukacita dalam perkara Allah. Sebelum bersukacita dalam perkara Allah, kita tidak boleh bersukacita dalam apa yang dunia katakan. Saat kita bersukacita di dalam Tuhan, maka penghakiman Tuhan menjadi sesuatu yang dapat kita nantikan. Alih-alih menjadi hal yang menakutkan yang membayang di atas kepala kita, itu akan kita nantikan. Kita akan nantikan kembalinya Tuhan. Itu sebabnya kita bisa memiliki sukacita dalam penghakiman. Penghakiman Tuhan menjadi sukacita kita. Kita dapat merindukannya. Dan kita dapat menyatakan perkataan Rasul Yohanes, Wahyu 22 ayat 20, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, kita dapat memiliki sukacita di dalam penghakiman. Apakah dia berkata, oh saya akan bersukacita dalam hal dunia ini dulu deh, gitu. Tidak. Jadi ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, kita tuh akan memiliki sukacita di dalam penghakiman pun. Ketiga, berkat dalam usia tua. Pengharapan, harap dalam usia tua. Usia tua. Khotbah telah memberitahu kita untuk bersukacita di masa muda kita dan mengikuti kata hati kita sambil mengingat penghakiman Tuhan. Dan sekarang dia memberitahu kita untuk mengingat pencipta kita di masa muda kita sebelum kita tua dan berubah. Khotbah 12:1-2, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Apa yang dikatakan? Kata untuk ingatlah, mengingat pencipta kita sebelum kita hilang atas sukacita yang kita telah meninggalkan. Kan ada yang main basket, main volley, ada yang main video game ini. Kita bersukacita dalam itu, dan kita kadang nggak bisa berhenti. Tetapi satu hari sukacita dalam dunia ini itu tidak akan memberi sukacita lagi, karena apalagi pas kita sudah tua. Jadi ketika mengatakan bahwa akan tiba waktunya, ketika kita tidak dapat menikmati hal-hal yang pernah kita nikmati. Jadi sehingga tidak akan bersemangat tentang kehidupan dibandingkan dengan masa muda kita. Matahari dan cahaya dan bulan dan bintang menjadi gelap, dan awan kembali, semuanya menggambarkan pandangan umum tentang kehidupan. Jadi apa yang dia katakan, kata untuk jahat di hari-hari jahat itu mengacu pada rasa sakit. Jadi kita harus mengingat pencipta kita, kami. Khotbah 12:3-4. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Jadi pengkhotbah tuh menyatakan untuk mengingat pencipta sebelum ini dan itu. Jadi, dan pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, jadi penjaga-penjaga ini, rumah itu yang gemetar itu adalah tangan kita.
di dalam usia tua, dan orang-orang kuat membungkuk itu sedang menyatakan ketika orang yang sudah berusia tua yang sudah membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Jadi penggiling itu biasanya untuk menggiling makanan ya. Jadi ketika gigi kita rapuh, jadi mereka yang melihat melalui jendela menjadi redup. Ini berbicara tentang peredupan mata yang datang dengan usia tua. Ya, ketika katarak sudah muncul ya, sebelum zaman dulu kan belum ada dokter ya. Jadi pintu-pintu jalan ditutup dan suara gerinda rendah. Jadi pintu-pintu di sini berbentuk ganda. Pintu-pintu ini adalah telinga, yang berarti ya, jadi ketika telinga kita sudah tidak berfungsi, kita juga tidak bisa menikmati lagu-lagu. Pengkhotbah 12 ayat 5, juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Jadi sekarang pengkhotbah mengganti metafora. Pohon almond itu memiliki bunga putih, melambangkan rambut putih usia tua. Jadi belalang menyeret dirinya sendiri, berbicara tentang berbadan sehat yang kini telah menjadi tua dan tidak bisa bergerak seperti sebelumnya. Jadi kita akan menyeret diri kita sendiri. Kita sudah tidak dapat main basket, sepak bola gitu. Caperberry itu, bahasa Ibrani untuk frasa itu keinginan gagal. Secara harfiah adalah caperberry dibuat tidak berguna. Jadi caperberry yang tidak berguna menggambarkan hilangnya libido. Pengkhotbah 12 ayat 6, sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Jadi pengkhotbah itu terpisah dalam pengertian ini. Jadi arti tali perak dan mangkuk emas itu melambangkan benda berharga. Bahkan barang dan benda berharga pun tidak akan berarti di usia tua. Kendi itu melambangkan kendi yang digunakan untuk menimba air dari sumur atau bak air. Dan roda melambangkan katrol yang digunakan untuk menurunkan kendi dan mengangkatnya kembali untuk mengambil air. Ini melambangkan hilangnya nyawa. Ketika hilangnya nyawa itu, tidak bisa minum air lagi. Pengkhotbah 12 ayat 7, dan tubuh kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan akhirnya pengkhotbah menggambarkan kematian. Dan dia mengatakan bahwa semua ini menunggu kita. Kedengarannya yang mengerikan kan? Tapi paragraf ini menyatakan seperti ini. Ingatlah penciptamu sebelum ini dan itu, sebelum ini dan itu, sebelum ini dan itu. Jadi poin kuncinya itu adalah untuk mengingat Tuhan. Di mana akan kita mencari harapan ketika kita tidak bisa menemui sukacita dalam dunia ini lagi? Hanya dalam Tuhan. Dan kematian itu juga menjadi jalan untuk hidup kekal. Kebalikan dari mengingat itu melupakan, untuk melepaskan sesuatu. Jadi yang dikatakan pengkhotbah itu adalah mengatakan kepada kita untuk bergabung diri kita kepada Tuhan dan bersukacita di dalamnya, sehingga kita dapat memiliki pengharapan dalam keserakahan di dalam usia tua. Kesimpulan, jadi kepada generasi muda di jemaat kita perlu belajar apa
apa artinya bersuka cita di dalam Tuhan dan bergembira di jalan-jalannya. Kita tidak boleh bersuka cita atas hal-hal yang cepat berlalu di dunia ini. Kita harus memprioritaskan ibadah, bahkan jika kita merasa lelah atau tidak bersemangat, atau ada hal yang lain terjadi. Hal di dunia ini akan melanjutkan untuk menyambar kita, akan selalu mengambil hati kita. Jadi kita harus mengorbankan hal-hal lain kan. Kita perlu menjadi dewasa dengan cepat dan berhenti membiarkan hal-hal dunia ini semakin menguasai wilayah hati kami. Kita perlu membuat batas yang aman di dalam hati kami untuk Tuhan dan mencari dahulu kerajaan Allah. Kita perlu belajar apa artinya menyangkal diri, memikul salib kita, dan mengikuti Yesus. Dan kita tidak boleh menunda. Jadi saya baru baca ada J.C. Ryle, Anglikan pertama di Liverpool, menulis sebuah pamflet pada tahun 1800-an berjudul Pikiran untuk Pria Muda. Dan dalamnya ia mengatakan, jangan berpikir bahwa Anda dapat menjalani kehidupan sebagai orang berdosa dan kemudian mati dalam kematian dari seorang suci. Ini adalah ejekan untuk mengandalkan Tuhan dan jiwa Anda sedemikian rupa. Ini adalah ejekan yang mengerikan, dan Anda mungkin mendapati bahwa hal itu tidak dapat dilakukan. Besok adalah hari iblis, tetapi hari ini adalah hari Tuhan. Setan tidak peduli seberapa rohani tujuan Anda, atau seberapa suci resolusi Anda, asalkan ditetapkan untuk hari esok. Jangan biarkan iblis menyesatkan Anda. Jawab dia, tidak setan. Itu akan terjadi hari ini. Kita harus menebus masa muda kita hari ini, amin. Dan para yang muda di belakang, amin. Dan bagi kita yang sudah tidak muda lagi, Alkitab berbicara tentang tugas penting untuk menyatakan keperkasaan Tuhan kepada generasi muda. Mazmur 145 ayat 4. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu, dan aku memberitakan keperkasaanmu. Saya datang ke gereja Sion itu ketika saya berusia 12 tahun. Dan para senior di gereja ini menyatakan perbuatan Tuhan yang luar biasa kepada saya. Di Juchat Road, saya mengikuti Bernard pas waktu itu. Jadi para senior-senior seperti Adres Erika yang sedang menjemahkan sekarang, dia menyatakan perbuatan Tuhan yang luar biasa kepada saya. Adres Sandra, Adres Joyce, mereka menyatakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Begitulah cara saya menjadi percaya. Jadi untuk generasi yang lebih tua, tolong terus menyatakan kebesaran Tuhan kepada generasi yang lebih muda. Beritahu para remaja tentang kesetiaan Allah, belas kasihannya, kasih setianya, dan kuasanya. 1 Petrus 1 ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ini cara yang kita dapat untuk mencari sukacita, dengan bersukacita dalam Tuhan. Jadi ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, kita menerima berkat dalam batas, sukacita dalam penghakiman, dan harapan dalam keserakahan. Dalam usia tua, harapan dalam usia tua. Saya berdoa agar gereja Sion menjadi gereja di mana semua generasi menyatakan kemuliaan Tuhan satu sama lain. Semua sukacita kita ditebus, dan semoga masa muda kita ditebus untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa,
Pagi ini kami sudah melihat buku pengkhotbah dan sudah menyatakan, dan Bapak sudah menyatakan untuk memuji-Mu, untuk memuji, untuk tidak bertahan hanya untuk tolonglah kami Bapa untuk mempunyai mata rohani untuk melihat dalam mata-Mu dengan cara-Mu. Tolonglah kami Bapa untuk mengetahui hati-Mu dan untuk mengingini segala hal yang Bapa ingini, untuk mengasihi-Mu Bapa. Kami berdoa Bapa, bantu kami untuk memberi kita sukacita dan menaruh batas yang memberi kita sukacita. Bantu kami untuk dapat mencari sukacita dalam penghakiman-Mu dan mempunyai harapan yang kuat atas kedatangan-Mu, harapan yang menahan segala hal, segala sakit, segala perkara. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa bahwa untuk gereja ini, untuk menyatakan Mu, untuk menyatakan-Mu ke para muda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.